Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, kami mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe dulu. Dukung channel ini agar bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pelajaran Nahwu, kaidah dasar bahasa Arab dengan menggunakan kitab An-Nahwul Wadih. Dan kita sudah masuk pelajaran kedua dari 17 pelajaran yang berisi tentang ajza'ul jumlah. Ajza'ul jumlah. Ajza jamak dari juz, artinya bagian. Jumlah artinya kalimat. Jadi artinya bagian-bagian kalimat dalam bahasa Arab. Oke, langsung saja teman-teman, saya masuk ke contoh-contoh yang akan kita bahas. Al-amsilah, contoh-contoh. Nomor 1, yang ini ya. Rakiba Ibrahimu al-hisana. Rakiba Ibrahimu al-hisana. Rakiba artinya naik. Ibrahim nama orang ya. Al-hisana artinya kuda. Ibrahim naik kuda. Oke. Nomor 2, yuda'ibu Ismailu al-qitta. Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Yuda'ib artinya bermain atau bercanda ya. Ismail nama orang, Ismail, anaknya Nabi Ibrahim ya, Ismail. Al-qitta, al-qitta artinya kucing. Jadi Ismail bermain dengan kucing. Yang nomor 3, yahsudu al-fallahu al-qamha. Yahsudu al-fallahu al-qamha. Yahsudu artinya memanen. Hasada yahsudu, ini fi'il mudhari' ya. Apa itu fi'il mudhari'? Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yahsudu artinya memanen. Al-fallahu artinya petani. Al-qamha artinya gandum. Memanen, petani, gandum. Petani itu memanen gandum. Yahsudu al-fallahu al-qamha. Oke, nomor 4. Ta'kulu asyatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu asyatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu artinya makan. Asya artinya kambing. Fulan, fulan artinya kacang. Ya, kacang. Kalau di Mesir itu dibuat salah satu makanan pokok ya, sarapan yang paling digemari orang Mesir biasanya pakai ful. Itu kacang dikasih kuah ya. Wa sya'iran. Syair artinya sama gandum juga ya. Ya mungkin kalau yang syair ini termasuk daun-daunannya juga ya. Nah kalau qamha itu kan sudah di biji-bijinya gitu ya. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Kambing itu makan kacang dan gandum. Wah ini kambingnya kambing elit ya. Kambingnya makan kacang dan gandum. Nomor 5. Sami'tu an-nasihata. Sami'tu an-nasihata. Sami'tu artinya aku mendengar. An-nasihah artinya nasihat. Aku mendengar nasihat. Kemudian nomor 6. Yasta'u nuru fil hujrati. Yasta'u an-nuru fil hujrati. Yasta'u artinya bersinar. An-nur artinya cahaya. Cahayanya bersinar. Fil hujrati, di dalam kamar. Cahayanya bersinar di dalam kamar. Yasta'u an-nuru fil hujrati. Nomor 7. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. Tajri artinya berjalan. As-safina bisa juga berlari ya. Cuma kalau dalam konteks ini karena yang dibahas adalah perahu. Nah, perahu itu berjalan ya. Berlayar ya. Apa istilahnya ya? Mengambang ya. Ya pokoknya bergerak ya, bergerak di atas air. Al-ma artinya ala artinya di atas, alma artinya air. Safina artinya perahu. Perahunya berjalan di atas air. Tajri as-safinatu 'alal ma'i. Nah, tajri ini teman-teman mungkin sering dengar di Al-Qur'an ya. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berjalan di bawahnya sungai-sungai. Tajri safinatu 'alal ma'i.
perahunya berjalan di atas air. Kemudian yang kedelapan, hal tuhibbu as-safar. Hal tuhibbu as-safar. Hal artinya apakah? Tuhibbu kamu menyukai. As-safar. As-safar artinya jalan-jalan atau bepergian. Apakah kamu suka bepergian? Oke, teman-teman, kita sudah sebutkan ya, bacakan contoh-contohnya. Kita akan masuk ke pembahasan. Oke, al-bahsu. Nah, pembahasan. Arafna fima madha annal jumlatal mufidata tatarakkabu min ajza'in wa hiya al-kalimah. Kita sudah mengetahui dalam pelajaran yang telah lalu, pelajaran kemarin ya, bahwa sebuah kalimat yang efektif al-jumlah mufidah tatarokkab terdiri dari ajza'in, beberapa bagian. Ini ajza ini jamak dari juz, artinya bagian. Hiya al-kalimat, yaitu dari kata-kata ya. Jadi satu kalimat terdiri dari kata-kata. Nah, kalau kata-kata dalam bahasa Arabnya kalimatun, jamaknya al-kalimat. Jadi satu kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari beberapa bagian ya. Bagian-bagian itulah yang disebut dengan kata-kata. Wa nuridu an nu'arrifa fi hadzal dars. Dan di dalam pelajaran ini kita ingin mengenali anwa al-kalimat, macam-macam kata dalam bahasa Arab. Fanaqul ya, maka kita akan membahasnya. Ya, maaf nih ada Ramadan ya. Idza bahasna fil jumal, apabila kita membahas fil jumal allati ma'ana, dalam kalimat-kalimat yang sudah kita sebutkan tadi, wajadna annal kalimat Ibrahim, ya, kita mendapati bahwa kata-kata Ibrahim, Ismail, kemudian Falah, kemudian alfazun tusamma biha ashkhos, adalah nama-nama, lafaz-lafaz ya, kata-kata yang menjadi nama bagi orang, menjadi nama orang, yaitu sama biha al-ashkhos. Jadi ashkhos ini jamak dari syakhsun, artinya orang. Jadi Ibrahim, Ismail, Falah itu adalah sebutan untuk orang. Nah, oke. Jadi Ibrahim, Ismail, Falah sebutan untuk orang. Alfazun tusamma biha ashkhosun. Kenapa? Ada kenapa? Di sana turun. Rekaman. Wa annal kalimati, dan bahwa kata-kata al-hisan wal-qit wasya, ya, hisan ini kuda ya, al-qit artinya kucing, kemudian asya ini kambing. Alfazun tusummiya biha anwa'un minal hayawan, adalah lafaz-lafaz kata-kata yang digunakan untuk menyebut hewan-hewan ya. Hewan bahasa Arabnya al-hayawan. Anwa' itu macam-macam ya. Jadi kuda, kucing, syah, kambing, ini adalah nama-nama hewan. Jadi lafaz-lafaz kata-kata yang digunakan untuk menyebut hewan. Wa anal qumha wal fula wasy'ira alfazun tusummiya biha anwa' an-nabatat minan nabat. Nah, sedangkan al-qumha ini tadi gandum ya, wal ful ya ini kacang artinya, wasyair ini juga gandum, adalah nama-nama alfaz tusummiya biha anwa' min, adalah kata-kata, lafaz-lafaz yang dinamakan dengannya ya, yang digunakan untuk menamakan anwa' macam-macam, min an-nabat dari tumbuhan ya. Jadi kata-kata kayak Ibrahim itu digunakan untuk 6 orang, kemudian ada tadi al-qamha ya, kemudian asyair untuk nama-nama tumbuhan, kemudian ada hison ya untuk nama-nama hewan. Wa anal hujrata was safina wal ma, dan bahwa al hujrah artinya kamar ya, was safina artinya perahu, wal ma, al ma artinya air, alfazun tusummiya biha anwa'un minal jamat, adalah lafaz-lafaz kata-kata yang digunakan untuk menyebutkan macam-macam benda
Ya, jamat itu sesuatu benda, ya. Wa anna nasihah, dan juga bahwasanya nasihat, wa nur, dan cahaya, was safar, dan perjalanan, alfazun adalah lafaz-lafaz tusummiya biha anwa'un ukhra minal ma'ani, adalah kata-kata yang digunakan untuk menyebutkan makna-makna lain yang lebih abstrak, ya. Perjalanan, kemudian cahaya, nasihat itu sesuatu yang lebih abstrak, tapi digunakan untuk sebuah makna khusus, ya. Walizalik, dan karena itu, tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isman. Karena itu setiap kata dari semua kata-kata ini disebut dengan isim. Disebut dengan isim. Nah, isman. Jadi kalau dalam bahasa Arab ismun, ya, ada doma tanwinnya. Cuma kalau diistilahkan dengan huruf Latin menjadi isim, ya. Ismun. Jadi semua kata yang digunakan untuk menyebutkan benda, manusia, hewan, tumbuhan, atau makna-makna, maka disebut dengan ism. Ism, ismun, itu ya. Nah, ini ism. Wa kadzalika, dan demikian juga kullu kalimatin yusamma biha insan au hayawan au nabat au jamat au ayu syai'in akhar. Nah, jadi ism, ya, adalah semua kata yang digunakan untuk menyebutkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau sesuatu yang lain. Pokoknya sesuatu yang disebutkan, ingin dijelaskan, itu disebut katanya sebagai ism, ismun, ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin agak-agak mirip dengan nomina, ya, atau mungkin kata benda. Meskipun mungkin ada perbedaan. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Na'udu lil jumali marratan tsaniyatan fa najid anna kulla kalimatin minal kalimat. Dan kita kembali kepada kalimat-kalimat, contoh-contoh tadi, ya, marratan tsaniyah, sekali lagi. Fa najid anna kulla kalimatin, dan kita dapati bahwa setiap kata minal kalimat, di antara kata-kata yang disebutkan seperti rokibah. Nah, rokibah artinya menaiki. Kemudian wa yudaibu, yudaibu itu bermain. Wa yasudu, yasudu itu memanen. Wa ta'kulu, ta'kulu itu makan. Tadullu ala husuli fi'alin fi zamanin khas, menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan, suatu perbuatan di masa tertentu, di suatu masa. Falafzu rokiba, maka lafaz rokiba, atau artinya naik, ya, menaiki. Masalan, sebagai contoh, yadullu ala rukub fi zaman al-madi, menunjukkan peristiwa menunggangi atau naik di masa yang lampau. Jadi ada masa lampau, masa sekarang, ya. Kalau yang masa lampau itu bentuknya seperti ini, rokiba ini. Wa yudaibu, nah sedangkan kata yudaibu, ya, maknanya bermain. Yadul alal muda'abah, menunjukkan perbuatan bermain fi zaman al-hadir, untuk masa sekarang, awil ati, atau masa yang akan datang. Wa halumma jarra, dan demikianlah seterusnya. Walidzalik tusamma kullu kalimatin, karena itu disebut setiap kata min hadzal naum, dari jenis ini, ya, perbuatan baik di masa lalu, masa sekarang, atau mungkin kata kerja perintah, ya, itu disebut dengan fi'al, ya. Tusamma kullu kalimatin min hadzal naui fi'alan, semua kata yang sejenis ini disebut fi'al, fi'alun, ya, fi'alun. Wa inda ta'ammulil jumal ats-tsalath al-akhirah, dan ketika kita memperhatikan kalimat-kalimat, 3 kalimat-kalimat terakhir, wa najid annal kalimat fi wa ala wa hal, kita akan mendapati bahwa ada kata-kata fi. Nah, fi ini artinya di, ya. Kemudian ala, ala artinya di atas. Wahal, wahal artinya apakah? Idza nutiqa bikullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamilun. Jika dikatakan sendirian, kata-kata seperti ini tidak dipahami maknanya. Jadi kalau saya katakan ada atau di, terus saya katakan di atas,
atau saya katakan apakah. Nah, itu kalau kata-kata itu digunakan berdiri sendiri untuk tidak bisa dipahami ya, tidak bisa kita memahami maknanya. Wa iza nutiqa bikullin minha fi jumlatih zuhara ma'nahu kamilan. Tetapi kalau dia disambung dengan kata-kata yang lain, maka maknanya menjadi sempurna. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat ats-tsalath harfan. Dan kata-kata semacam ini fi di dalam ya, ala di atas, hal apakah dan lain-lain yang semisal itu disebut dengan harfun. Harfun. Ya, harfun dari kata mirip dengan kata huruf ya dalam bahasa Indonesia. Jamaknya hurufun. Harfun, harfani, hurufun. Wa kadzalika kullul kalimat allati min hadzal naw'. Dan demikian juga semua kata yang sejenis dengan ini. Oke teman-teman, jadi apa kaidah umumnya? Jadi dalam bahasa Arab, kata itu dibagi menjadi 3 macam. Al-kalimatu salah satu anwa'. Kata ada 3 macam. Ismun, kemudian fi'lun, wa harfun. Ya, ada isim, ada fi'al, ada harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Apa itu ism? Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Semua kata, semua lafaz yang disebut dengannya manusia, hewan, atau tumbuhan, atau benda, atau apapun. Sesuatu yang menjadi nama ya bagi orang, benda, hewan, atau apapun. Ya, jika itu digunakan untuk menyebutkan suatu makna ya, suatu apapun ya, maka itu disebut ismun. Kemudian fi'lun, apa itu fi'l? Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Semua lafaz, semua kata yang menunjukkan terjadinya perbuatan di masa tertentu. Pokoknya kalau yang berkaitan dengan pekerjaan dan perbuatan, maka itu adalah fi'lun. Fi'lun. Kemudian yang ketiga adalah harfun atau al-harfu. Apa dia? Kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Semua kata yang tidak tampak maknanya secara sempurna, maknanya tidak dipahami secara sempurna kecuali bersama selainnya, kecuali didampingi oleh kata-kata yang lainnya. Oke teman-teman, itu dia pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada ismun, fi'lun, dan harfun. Terima kasih Anda sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dan tuliskan pertanyaan yang belum Anda pahami di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.